Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Latsar, saya Abdul Hamid, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 16, PPSDM Regional Bandung. Teman Latsar, saya kali ini akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu. Sesuai dengan tupoksi saya di bidang farmasi, tentu masalah yang akan saya angkat itu masalah seputar obat-obatan yang ada di lingkungan kerja saya. Pertama, kita sebelum membahas lebih dalam, kita pengenalan dulu dengan apa itu isu, analisis, dan bagaimana penyelesaiannya. Isu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kabar angin, yaitu masalah yang dikedepankan untuk dapat ditanggapi. Setelah itu, barulah istilah kita analisis untuk mendapatkan penyelesaiannya. Sebelum dapat diselesaikan, bagaimana cara menganalisanya? Cara menganalisanya yang pertama itu dengan pra-analisis, yaitu melihat banyaknya masalah yang ada di tempat kerja. Saya hanya menemukan 3 masalah. Pertama, adanya beberapa obat yang sering kosong atau stoknya terbatas. Kedua, sedikitnya pemberian informasi obat yang menyebabkan pemakaian obat irasional atau kesalahan penggunaan obat. 3, penyusunan obat sesuai dengan SOP atau tidak. Setelah kita dapat masalah tadi, selanjutnya kita tapis masalah tadi dengan metode USG. Apa itu USG? U-nya adalah urgent atau tingkat kegawatannya, S seriousness atau tingkat keseriusannya, dan G growth atau tingkat perkembangan masalah tersebut. Dari 3 pra-analisis tadi, yaitu kekosongan obat, kita mendapatkan nilai U 4, nilai S 3, dan nilai G-nya 4. Dan totalnya 11. Kemudian isu masalah kedua, pemberian informasi obat. Tingkat kegawatannya 5, tingkat keseriusannya 5, tingkat perkembangan masalahnya 5, sehingga ditotalkan menjadi 15. Ketiga, penyusunan obat. Tingkat kegawatannya 3, tingkat keseriusannya 3, dan tingkat perkembangan masalahnya 3, sehingga mendapatkan nilai 9. Dari ketiga poin ini, tingkat pemberian informasi obat yang memiliki poin paling tinggi. Selanjutnya, kita analisis pemberian informasi obat tadi menggunakan analisis Fishbone. Permasalahannya dari segi petugas, jumlah dan profesi petugas farmasinya belum ada. Kemudian, masalah keduanya, pasien. Kadang kondisi pasien yang lagi sakit, kalau dijelaskan tentang obat, dia kurang menanggapi. Biasanya karena itulah makanya kalau dia ada keluarga, bagusnya keluarganya yang dijelaskan, tapi rata-rata dia tidak membawa keluarga. Kemudian lingkungannya, di era pandemi ini orang lebih memilih untuk mengurangi komunikasi dengan petugas kesehatan. Setelah itu kita mengangkat masalah tadi ke dalam analisis SWOT. SWOT itu ada singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity atau peluang, T, threat atau ancaman. Dari segi kekuatan, adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan. Kami tenaga farmasi bisa menjelaskan bagaimana penggunaan obat secara rasional. Di situ, weakness atau kelemahannya, petugas yang menangani bukan farmasi, bukan jurusan tentang obat-obatan. 3, selanjutnya opportunity atau peluang. Meminimalkan kesalahan mengkonsumsi obat akibat minimalnya edukasi masyarakat dan pengaruh pencapaian efek terapeutiknya. Terakhir, threat atau ancaman, yaitu kesalahan pemakaian obat yang menyebabkan efek samping atau tidak tercapainya terapeutik dan penggunaan obat yang tidak sesuai. Pertama, kita mendapatkan alternatif 1, menjelaskan penggunaan obat pada pasien atau keluarga pasien oleh petugas farmasi. Tahapan alternatifnya, pertama menuliskan signa di etiket. Misalnya menuliskan 3 kali sehari lebih lengkap. Sebelum makan atau sesudah makan, atau sesuap nasi. Terus mengulangi penjelasan yang ada di etiket tadi. Tanyakan lagi, Pak, udah mengerti belum gitu. Kalau dia udah belum mengerti, kita ulang lagi sampai dia mengerti. Nah,
Itu hasil yang diharapkannya untuk menghindari kesalahan penggunaan obat. Biar pasien tiba di rumah tak bingung. Kadang kalau dia bingung karena dia tak minum obat. Kemudian pihak yang terkait adalah petugas farmasi, pasien, atau keluarga. Alternatif kedua, memasang poster atau memasang spanduk. Karena sekarang masa pandemik, pasien kan lebih ingin mengurangi kontak dengan petugas farmasi atau petugas kesehatan, maka lebih baik kita pasang poster atau spanduk bagaimana penggunaan obat antibiotik, obat TB, dan obat lainnya. Tahapan alternatif itu membuat poster dan memasang poster atau spanduk. Hasil yang diharapkan adalah menambah edukasi pasien. Pihak yang terkait adalah petugas farmasi dan masyarakat umum. Gimana penjelasannya? Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.